Assalamualaikum. Halo semua, di video kali ini saya akan membagikan resep cara memasak daging kurban. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channelku semakin berkembang. Sebelumnya saya ngucapin ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Oh iya, ini saya dapat daging kurban ya. Daging yang tadi saya rebus tanpa dicuci ya. Terus tambahkan 1 sendok teh baking powder agar tidak amis dan cepat empuk. Tutup dan masak dengan api yang besar ya. Setelah mendidih, matikan kompornya ya. Lalu pindahkan daging ke panci lain yang berisi air. Karena air rebusan pertama tadi itu untuk membunuh kuman dan menghilangkan kotoran dari daging. Agar masak lagi daging sampai mendidih kurang lebih 10 menit, lalu matikan kompor, jangan dibuka ya, tutup pancinya. Diamkan kurang lebih 30 menit dalam panci tertutup. Itu dagingnya akan saya potong-potong. Jadi tadi udah didiamkan 30 menit maksudnya agar masak dengan uap panasnya sendiri. Tapi saya tidak masak lagi ya, karena nanti kan mau dimasak lagi dengan bumbu. Jadi ini tinggal dipotong-potong. Ini dagingnya akan saya potong-potong ya. Nah ini nanti saya potongnya dadu aja, kecil-kecil. Nah untuk metode merebusnya itu sebenarnya yang lebih efektif itu make nanas ya. Jadi direbusnya sama nanas. Terus juga bisa juga sama daun jambu, tapi karena saya nggak punya nanas dan saya juga nggak punya daun jambu, jadi saya rebusnya pakai baking powder saja ya sesuai yang ada di rumah. Itu juga berfungsi untuk mengempukkan daging. Nah ini hasilnya saya pakai di baking powder ya untuk mengempukkannya ya, lumayan empuk ya. Nih dagingnya. Kuah yang tadi rebusan kedua akan saya jadikan kuah sop. Ini saya akan membuat 3 jenis makanan dari daging ya, 3 resep. Nah untuk bahan-bahannya ini nanti akan saya tuliskan di description box, jadi nanti dibaca aja ya. Lalu masukkan sayur-sayuran seperti kentang, wortel, dan buncis ke dalam kuah kaldu, lalu masak sampai mendidih. Tumis bumbu yang ada di cobek tadi, tapi cuma separuh ya. Jadi bumbunya kita bagi 2. Yang separuh buat tambahan dari kuah sop, dan yang separuh nanti kita akan masak dagingnya buat dicampur dengan santan. Jadi dijadikan daging masak santan. Nah ini bumbunya tumis sampai benar-benar wangi ya. Lalu masukkan bumbu yang ditumis tadi ke dalam panci sop, lalu diaduk-aduk sampai rata. Masukkan daging ke dalam kuah yang berisi sayuran tadi ya. Ini kita akan bikin sop. Setelah mendidih, ini kita masukkan penyedap ya. Ini ada garam, kemudian royco. Ini royco sapi 1 bungkus saya pakai, dan gula 1 sendok makan. Nah sekarang saya mau buat bawang goreng sebagai penambah rasa. Bawang gorengnya ini saya bagi 2 ya. Ini separuh akan saya masukkan ke dalam kuah sop. Terakhir masukkan seledri. Ini saya senang seledrinya matang ya. Bisa juga setelah disajikan baru ditaburkan daun seledrinya. Bawang goreng yang tadi di wajan kita sisihkan dulu ke samping, lalu kita tambahkan bumbu ya, sisa bumbu yang saya bagi 2 tadi.
saya tumis sampai wangi. Setelah bumbunya matang, kita masukkan separuh lagi dagingnya. Ini dagingnya kita bagi dua lagi ya. Tadi kan udah dimasukkan ke dalam sop. Kemudian ini kita bikin masak santan. Jadi ditambahin santan kara 1 saset. Tambahkan air, lalu masak sampai kuahnya agak kering. Di sini saya juga menambahkan kecap manis ya, ini sesuai selera. Berhubung saya senangnya agak coklat, jadi saya tambahkan agak banyak kecap manisnya. Jangan lupa tambahkan garam, ini setengah sendok teh. Kemudian royco sapinya separuh bungkus ya. Lalu koreksi rasa. Jadi tidak perlu ada penambahan gula lagi karena merasa manisnya sudah dari kecap manis tadi. Terakhir kita akan masak daging sapi kuah kacang. Jadi ini langsung saya aja tumis ya. Ini bumbunya masukkan aja langsung ke wajan yang sisa masak tadi. Jadi saya nggak cuci wajannya, jadi langsung masukkan aja. Agak jorok ya, tapi kan nggak apa-apa. Ini kan bumbu juga yang tadi kita masak dan juga nggak gosong. Setelah agak mendidih, kita masukkan dagingnya tadi. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan air, masak sampai kuahnya menyusut. Tadang, jadi deh masakan hari raya kurban saya. Ini ada sop daging, ada daging masak santan, dan daging kuah kacang. Nah, ini bisa jadi alternatif menu daging kurban kalian. Oh iya, ini saya sajikan dengan piring legend ya, ala anak kos, hadiah dari sabun. Nah, sekarang saatnya kita makan. Ini ada sepiring nasi. Nah, saya akan coba sopnya. Kemudian daging, kuah kacangnya. Ini sengaja saya masak kuah kacang ya, soalnya kesukaan anak-anak. Lalu kita akan coba lagi daging masak santannya. Ini sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi wajib kalian coba jika kalian dapat banyak daging kurban. Nah, ini enggak terlalu ribet masaknya juga, dan tentu saja enak. Nah, sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.